Bab 460. Sylvia hilang. Clutang benar-benar tidak bisa merelakan Kingston Jiang. Kingston Jiang pernah memperlakukannya dengan sangat baik, tetapi dia tidak menghargainya, sampai kehilangannya dia baru menyesalinya. Dia tidak menyalahkan Kingston Jiang dan hanya menyalahkan dirinya sendiri, itu semua salahnya. Sekarang dia berusaha keras untuk mendapatkannya kembali. Kingston Jiang terdiam. Menghadapi Clutang yang menahannya, dia benar-benar ingin tinggal, tetapi dia berjanji pada Sylvia bahwa seorang pria harus bisa dipercaya, tidak boleh mengingkari janji. Karena kamu sudah mengetahui semuanya, seharusnya kamu tahu tentang Sylvia. Aku tahu. Clutang melepaskan Kingston Jiang dan berkata, pergilah. Kingston Jiang juga tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung pergi. Ekspresi Clutang sedih dan tak berdaya, pada saat yang sama dia bertekad, dia menatap Kingston Jiang yang pergi dan bergumam, aku tidak akan menyerah, bahkan jika aku harus mengejarmu sampai ke ujung dunia, aku harus mendapatkanmu kembali. Keyakinan kuat muncul di hati Clutang. Dia yakin bahwa selama dia berusaha dan menjadi cukup baik, suatu hari dia pasti akan mendapatkan kembali Kingston Jiang dan tidak akan berpisah selamanya. Kingston Jiang turun. Tatapan semua orang tertuju padanya. Dia juga tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung pergi. Setelah dia pergi, anggota keluarga Tang dan anggota keluarga He baru mulai membicarakannya dengan pelan. Tidak lama kemudian, Clutang turun. Rilan Tang bertanya, Clu, ada apa? Kenapa kamu membiarkannya pergi? Clutang berkata dengan pelan, biarkan dia pergi, tetapi, aku akan mendapatkannya kembali cepat atau lambat. Setelah Kingston Jiang meninggalkan villa keluarga Tang, dia tidak bisa tidak berbalik dan melihat ke villa keluarga Tang yang terang benderang. Waktunya di keluarga Tang tidak lama dan waktu bersama Clutang tidak lama, hanya beberapa bulan, tetapi Clutang telah lama membekas di benaknya, bahkan jika sudah berpisah, dia masih akan memikirkannya dan merindukannya. Takdir mempermainkan orang. Mungkin ini salah dia sendiri, semua ini disebabkan olehnya. Begitu banyak hal telah terjadi sekarang. Antara cinta dan tanggung jawab, dia memilih yang kedua. Jika melakukan kesalahan, maka harus bertanggung jawab. Selain itu, Sylvia juga perempuan yang sangat baik dan baik hati. Clu, maaf. Kingston Jiang berdiri di luar villa keluarga Tang, menatap villa yang terang benderang, dengan ekspresi merasa bersalah, aku bukan suami yang pantas, aku tidak berusaha dengan baik, aku tidak punya pilihan, aku hanya mengecewakanmu. Kingston Jiang berdiri selama beberapa menit di luar dan kemudian pergi. Dan Clutang sudah tidak ada mood untuk menghadiri acara ulang tahun. Dia kembali ke kamar, berdiri di balkon, dan menatap langit malam dengan linglung. Setelah meninggalkan keluarga Tang, Kingston Jiang langsung pergi ke rumah Suryana dan, ketika dia tiba, Kintia Su juga ada di sana. Kak Kingston, kenapa kamu kembali? Begitu dia masuk, Sylvia Yi bertanya. Bahkan Winona Jiang dan Kintia Su juga memandang Kingston Jiang dengan ekspresi aneh. Mereka semua berpikir bahwa Kingston Jiang akan tinggal di keluarga Tang, tetapi mereka tidak menyangka dia akan kembali secepat ini. Kingston Jiang berkata, aku sudah lama bercerai dengan Clutang, setelah berpikir, jika aku tinggal di keluarga Tang juga tidak pantas, Suryana, aku akan tinggal di sini untuk sementara, kamu tidak keberatan kan? Suryana dan yang terbungkus selimut gemetaran karena kedinginan dan mulutnya gemetar, tinggallah, terserah kamu, ada banyak kamar kosong di lantai 2. Ya, aku akan naik ke atas untuk membaca buku. Kingston Jiang naik ke atas. Suryana dan berkata, Sylvia, kamu antar Kak Kingston ke atas. Sylvia Yi langsung mengangguk, berjalan ke sana, dan berkata, Kak Kingston, aku akan mengantarmu ke sana. Kingston Jiang tidak menolak. Sylvia Yi mengantar Kingston Jiang ke lantai 2, membuka pintu, dan berkata, Kak Kingston, kamu tinggal di sini saja, spraynya dan yang lainnya semuanya baru. Oke. Kingston Jiang mengangguk. Dia berjalan masuk.
Melihat Selviayi mengikutinya dan tampak ingin mengatakan sesuatu, dia tidak tahan untuk bertanya, apakah ada yang mau kamu katakan? Selviayi merasa sedikit malu, wajahnya yang cantik sedikit merah. Kak Kingston, kamu dan Kak Klu. Dia berhenti dan kemudian mengumpulkan keberanian untuk bertanya, apakah kamu kembali karena aku? Aku pernah bilang, aku tidak akan memaksamu, dan aku juga dengan tulus berharap kamu dan Klu bisa baik-baik. Tidak ada yang seperti itu, jangan terlalu memikirkannya. Kamu keluar dulu, aku akan membaca buku. Ya, Selviayi menjawabnya dan kemudian keluar. Di lantai bawah, beberapa wanita sedang duduk bersama. Melihat Selviayi datang, Qin Su bertanya, apakah kamu bertanya kenapa Kingston Jiang tidak tinggal di keluarga Tang? Selviayi menatapnya dan bertanya, Kak Qintia, apakah aku seharusnya tidak datang ke Jiangzhong? Apakah kemunculanku membuat Kak Kingston kesulitan? Jika benar seperti itu, maka aku akan pergi besok. Pergi apanya? Qin Su merengut dan mengomel, masalah Kingston Jiang dan Klu Tang tidak ada hubungannya denganmu. Mereka tidak memiliki dasar perasaan sama sekali. Perceraian sudah pasti, jika tidak ada masalah kamu, mereka berdua juga akan bercerai. Tetapi, kemunculanku menyebabkan masalah bagi Kak Kingston dan merepotkannya. Selviayi berkata dengan mata berkaca-kaca, aku juga tidak menginginkannya, aku juga tidak ingin datang kepadanya, tetapi aku juga tidak bisa mengendalikan diriku. Kamu ini, kejar saja jika kamu suka, pria dan wanita sangat normal, lebih beranilah. Qin Su tertawa bercanda. Suryana dan yang terbungkus selimut di samping juga tidak tahan untuk berkata, Kak Qintia, kamu juga menyukainya, tetapi aku tidak melihat kamu berinisiatif mendekatinya. Qin Su tersenyum masam dan berkata, Kingston Jiang sudah menolakku sejak awal, aku dan dia sudah tidak mungkin. Mendengar mereka bergosip, Winona Jiang juga menjadi tertarik dan berkata sambil tersenyum, aku tidak terlalu dekat dengan Kingston Jiang, tetapi aku bisa melihat bahwa dia adalah orang yang rumit, dia tidak ingin mengecewakan Klu Tang, tidak ingin mengecewakan Selviayi juga, dan lebih tidak ingin mengecewakan Qin Su, mungkin karena dia terlalu peduli dengan orang-orang di sekitarnya, jadi dia jatuh dalam dilema, tetapi jika memberi dia sedikit waktu, dia mungkin bisa memutuskan, siapa yang bisa bersamanya selamanya. Beberapa orang di lantai bawah sedang mengobrol tentang siapa yang disukai Kingston Jiang. Sementara Kingston Jiang mengurung diri di dalam kamar, duduk bersila di tempat tidur, dan mulai bermeditasi. Dia merilekskan otaknya, seluruh tubuhnya rileks, dan tidak memikirkan masalah rumit. Setelah tenang, dia mengeluarkan jilid kedua klasik medis. Membukanya dan membaca dengan serius. Jilid kedua klasik medis terutama mencatat bagaimana menggunakan 81 jarum dahsyat. Kingston Jiang hanya melakukan pemahaman awal sekarang. Dia dengan serius, tulisan kuno di dalamnya muncul satu persatu di benaknya dan diubah menjadi tulisan modern. Selain itu, dalam pikirannya, dia juga membuat boneka manusia dengan banyak meridian dan titik akupuntur, dengan jarum perak tertusuk padat. Terus mempelajari dan terus memahami. Dia ingin memahami bagaimana cara memandu energi di tubuh orang lain ke dalam tubuhnya, selain itu harus menyerapnya tanpa menyakiti diri sendiri dan menjadi energi Qi-nya. Malam ini, dia bahkan tidak makan malam. Dia terus membaca buku dengan serius. Malam berlalu dalam ketenangan. Keesokan harinya. Pagi harinya, Kingston Jiang meletakkan klasik medis yang tebal, menarik napas dalam dan bergumam, setelah satu malam belajar, akhirnya aku menemukan cara, tetapi tidak tahu apakah itu akan berhasil. Kingston Jiang belajar sepanjang malam dan menemukan cara memasukkan energi dingin Suryana dan ke dalam tubuhnya untuk penyerapan dan pemurnian. Namun, ada satu syarat. Itu adalah dia harus mendapatkan kembali energi Qi. Dan ini hanya pendekatan teoretis, apakah bisa berhasil, perlu dicoba baru bisa tahu. Tok tok tok. Di luar terdengar suara ketukan pintu yang tergesa-gesa. Kingston yang berdiri, berjalan ke sana, dan membuka pintu.
Kintiasu yang mengenakan piyama berdiri di depan pintu dengan rambut acak-acakan. Dia berkata dengan panik, Sylvia hilang. Bersambung.